Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinoto di pagi yang cerah ini di pekarangan rumah. Seperti biasa kegiatan berkebun. Video kali ini kami akan menyampaikan beberapa alasan mengapa kami melakukan kegiatan seperti ini, menanam sayuran di pekarangan rumah. Ada 20 macam alasan, ada 20 macam hal yang membuat kita melakukan aktivitas berkebun di pekarangan rumah. Yaitu bahwa berkebun di pekarangan rumah adalah satu, menjadi sumber makanan bagi kami. Manusia hidup butuh makanan, siapa saja, semua saja butuh makanan. Selain ada air di sana, kita butuh makanan. Itu menjadi sumber alasan kami yang utama bahwa kami itu berkebun. Tentunya menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga kami. Yang kedua, saya berpendapat bahwa tidak ada makanan yang paling sehat di dunia ini selain dari pekarangan kita sendiri, selain dari kita tanam sendiri, selain dari kita olah sendiri. Tuh, makanya saya berani mengatakan bahwa tidak ada makanan yang sehat di dunia ini selain dari pekarangan kita sendiri. Alasannya apa? Karena kita tahu apa yang kita berikan ke tanaman kita ini. Ya, seperti halnya ini tanaman tomat. Kita berikan pupuk kandang, kita berikan cucian beras, kita berikan rendaman sabut kelapa. Jadi semua yang kita berikan ke tanaman kita bahan-bahan organik, bahan-bahan yang alami, yang sehat. Untuk pupuk kami menggunakan limbah dari pekarangan, dari dapur sebagai kompos. Pupuk organik ini misalnya daun-daun kering, kemudian rumput-rumput, kulit kacang, ada cangkang telur juga. Jadi semua limbah dapur kita masukkan sini. Limbah pekarangan seperti rumput, daun-daun kering kita masukkan juga jadi kompos. Kami juga menggunakan pupuk kandang kotoran sapi yang kita minta dari teman kami yang memelihara sapi secara gratis. Ini adalah mol dari air cucian beras yang kita campur. Starternya adalah mol dari keong emas. Ya, awalnya kita buat mol dari keong emas yang kita gunakan sebagai starter. Kemudian mol keong emas ini kita gunakan untuk fermentasi air cucian beras. Ini dia, ada dua, kita sudah punya dua. Seminggu sudah bisa dipakai. Ini umurnya sudah 2 minggu dan baunya tetap harum, masih bisa dipakai. Ya. Kemudian untuk mengendalikan hama dan penyakit, kita juga punya pestisida nabati. Ini dia, yang kita buat dari daun-daunan dan bahan-bahan organik lainnya. Selain tadi mol cucian beras dan mol keong emas, kita juga memiliki rendaman sabut kelapa. Ini dia, rendaman sabut kelapa yang umurnya 21 hari lebih. Ini dia, ini mengandung banyak kalsium, kalium, unsur K lah, kalium ya, unsur K. Ini rendaman sabut kelapa 21 hari. Ini dia rendaman sabut kelapanya, ini sudah 21 hari lebih. Dan ini sudah direndam 3 kali. Pokoknya kita rendam terus sampai warnanya itu sudah tidak seperti teh lagi, bening. Jadi kandungannya sudah habis. Kita juga memiliki bakteri PJPR ya. Ini umurnya sudah berapa, mungkin hampir 1 bulan. Ini sudah kita pakai 3 kali karena ini pemakaiannya itu seminggu sekali. Ya, siap tiap tanaman untuk kocor ya, menyiram di tanah di sekitar tanaman. Ini yang kita pakai bakteri PJPR. Itu yang menjadi alasan saya berani mengatakan bahwa tidak ada makanan di dunia ini yang sehat kecuali dari tanah kita sendiri, dari pekarangan kita sendiri. Kemudian dengan kita berkebun, kita memiliki sayuran yang segar. Ketika kita ingin masak, kita tinggal petik. Seperti tomat ini, kita tinggal petik. Kacang, barusan kita panen, alhamdulillah, dengan istri saya metik kacang. Inilah salah satu alasan kami berkebun sayuran di halaman rumah ya. Salah satunya adalah kita memetik sendiri sayuran kita dari pekarangan sendiri. Ini sangat-sangat berbeda dengan sayuran yang kita beli dari pasar. Karena dengan memetik sendiri seperti ini, kita akan mendapatkan sayuran yang fresh, yang segar ya. Itu salah satu manfaatnya. Manfaat lain juga karena ini hasil panen kita, alhamdulillah banyak sekali. Ya, saya jadi ingat ada teman kita yang menyampaikan di komen saran bahwa sebaiknya jangan digunakan kata lumayan. Saya
memang saya ingat sering sekali ketika kita panen kita katakan lumayan. Ada yang komen jangan lumayan ya alhamdulillah gitu katanya. Oke, karena kita umat Islam. Oke. Terima kasih atas sarannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi rahmat seperti ini, kita diberi nikmat seperti ini, bisa menikmati, bisa berkebun dan sebagainya. Ya ini yang di tengah ini banyak nih. Ya ada juga yang komen kemarin pas melihat ketika kita metik kacang yang dulu kita pakai tangan saja. Ada yang komen sebaiknya pakai gunting supaya tidak menggoyang tanaman sehingga bunganya tidak terganggu katanya. Ada juga yang ngomong dipelintir gitu. Ya terima kasih sekali atas semua komennya. Oke, nanti kita akan lihat di sebelah barat juga ada timun. Oh ya, sekitar ada, kalau segini kira-kira ada sekilo lebih ini biasanya. Ya sekilo lebih. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Sayuran yang kita petik dari karangan sendiri merupakan sayuran yang sangat-sangat segar, fresh. Dari segi nutrisi belum berkurang sama sekali karena kita petik kemudian langsung kita masak. Nutrisinya masih segar. Berbeda ketika kita membeli di pasar, maka sayuran itu sudah beberapa hari. Proses distribusi dari petani sampai ke pasar itu beberapa hari. Mungkin di pasar nanti kita masaknya juga mungkin besok lagi. Kita simpan di kulkas. Nah, itu kan nutrisinya semakin berkurang. Itu alasannya. Kalau kita menanam sendiri maka nutrisinya masih fresh, bagus dan masih utuh. Ada lagi alasannya mengapa saya berani mengatakan sayuran yang paling sehat di pekarangan rumah sendiri. Yaitu alasannya adalah dengan berkebun kita ada aktivitas fisik. Dari aktivitas fisik kita mengeluarkan keringat. Keringat itu membawa toksin atau racun-racun dalam tubuh kita keluar sehingga kita menjadi sehat. Selain itu kita terpapar sinar matahari. Seperti pagi ini misalnya. Sinar matahari banyak mengandung vitamin D yang bagus untuk tulang kita. Itu aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Selain itu dengan mencangkul dan lain sebagainya, mengolah tanah, ada aktivitas otot di sana juga. Ya. Jadi otot kita berolahraga juga sehingga juga turut sehatlah badan kita. Itu selanjutnya alasan kami yang ketiga mengapa kami berkebun di pekarangan rumah adalah hemat. Kata hemat. Seperti kita ketahui fenomena di akhir-akhir ini mungkin 3 bulan ini ya, ada harga cabai yang fantastis bisa mencapai 100.000 per kilogram. Apa sih cabai? Makanan yang pedas kok harganya sampai 100.000 per kilogram. Sangat dahsyat kan? Itu. Makanya saya menyimpulkan bahwa salah satu manfaat dari berkebun adalah hemat. Kita bisa menghemat belanja, kita bisa menghemat uang yang untuk beli cabai. Ngapain beli cabai yang mahal-mahal? Kita tanam sendiri, maka sudah jelas sekali kita bisa berhemat. Nah, kalau 1 on kemarin kalau nggak salah berapa ya? 1 on 13.000. Padahal untuk masak sehari 1 ons cabai. Kalau kita sudah biasa makan cabai, kalau nggak ada cabainya kurang abdol katanya. Nah, dengan menanam sendiri kita sudah berhemat 13.000 itu 1 hari dari cabai, hanya cabai tok. Apalagi sayuran yang lain, misalnya ada tomat, ada terong, sesim, kangkung dan lain sebagainya. Sungguh kita bisa berhemat dengan menanam sendiri sayuran di pekarangan rumah secara organik. Kemudian alasan yang keempat, dengan menanam sendiri, dengan alasan tadi kita tahu apa yang kita berikan kepada tanaman, sudah jelas rasa sayuran kita lebih enak daripada sayuran yang kita beli di pasar. Lebih fresh, lebih enak, nutrisinya juga lebih lengkap, lebih banyak karena beraneka ragam jenis pupuk yang kita berikan ke tanaman kita. Jadi hasilnya merupakan sayuran yang lebih enak. Kemudian alasan yang kelima, satu lagi alasan yang kelima, kepuasan. Saya baru menyadari kalau ada alasan kepuasan ketika kita punya orang tua
yang aktivitasnya keseharian karena sudah lanjut usia, maka ya keluar masuk paling membantu membersihkan rumput dan lain sebagainya. Kebanyakan duduk di depan menikmati pemandangan indahnya tanaman di halaman rumah. Ketika kegiatan itu dilakukan, duduk menikmati pemandangan, ada orang lewat, tetangga kita lewat di depan rumah. Mereka menyampaikan bahwa salut, bagus sekali pekarangannya, halamannya hijau, banyak manfaatnya. Itu memunculkan kepuasan yang sangat dahsyat yang tidak bisa kita beli dengan uang. Kepuasan dengan berkebun, ada orang lewat kemudian kagum, memberikan pujian, itu merupakan kepuasan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Nikmat yang sama-sama, yang sangat-sangat nikmat. Oke, itu kepuasan. Kita mendapat apresiasi yang baik daripada tetangga, dari siapa saja yang lewat di depan rumah kita. Kepuasan sekali lagi. Ada alasan lagi yang ke-7. Maka kita contek alasannya ada 20 supaya bisa runtut ya. Gak apa-apa. Yang ke-7 alasannya adalah, bukan yang ke-7, yang ke-6. Dengan berkebun kita turut melestarikan lingkungan. Kita tahu bahwa saat ini produk yang berasal dari plastik sudah banyak, sudah semua makanan, semua jenis apa dibungkus dengan plastik. Kemudian tanaman yang dibudidayakan secara bisnis besar-besaran menggunakan pupuk kimia, kemudian semprot kimia juga, dan banyak sekali. Jadi seolah-olah tanah kita ini menjadi penampungan zat-zat kimia yang berbahaya. Dengan melakukan budidaya sayuran atau berkebun secara organik, salah satu manfaatnya adalah kita sudah berusaha untuk melestarikan lingkungan, terutama lingkungan kita sendiri, menjadi lebih sehat, menjadi lebih hijau, menghasilkan oksigen yang setiap hari harus kita hirup untuk memberikan suplai oksigen bagi darah kita. Sehingga ketika darah kita mengandung oksigen, maka penyakit bubar semua dari tubuh kita. Itu manfaat karena melestarikan lingkungan. Yang ke-7, ketika melakukan budidaya apa saja tanaman, itu ada satu hal yang harus diberikan, yaitu pupuk. Kita tahu bahwa banyak sekali pupuk yang dijual di pasaran di mana saja. Apakah itu pupuk yang terbaik? Kalau melihat promosinya bagus, pupuk ini bagus, pupuk ini. Tetapi menurut kami, pupuk yang paling bagus adalah pupuk yang berasal dari pekarangan rumah kita sendiri. Pupuk yang berasal dari lingkungan sekitar tanaman itu sendiri. Baik dari daun-daunan, dari rumput-rumput, dari binatang peliharaan yang kita pelihara kotorannya, dari sisa-sisa dapur kita. Kita olah menjadi kompos, itulah pupuk yang terbaik. Selain menjadi pupuk yang terbaik, daun-daun kering yang menjadi sampah, kemudian sisa dapur juga yang menjadi sampah akan teratasi. Kita kumpulkan jadi satu, jadi pupuk lebih bermanfaat. Itu alasannya. Pupuk yang terbaik adalah pupuk yang berasal dari pekarangan kita sendiri. Oke, selanjutnya. Alasan selanjutnya bahwa makanan yang kita hasilkan, sayuran yang kita hasilkan dari pekarangan sendiri, itu memiliki kandungan mineral yang sangat banyak. Memiliki kandungan mineral lebih banyak daripada sayuran yang kita beli dari pasar. Memiliki kandungan nutrisi yang lebih banyak, lebih beragam daripada yang kita beli dari pasar. Memiliki ketahanan yang lebih lama ketika disimpan daripada yang kita beli di pasar. Bedanya seperti itu, karena kalau sayuran yang di pasar kita tidak tahu apa yang diberikan untuk sayuran itu menjadi lebih bagus. Sudah barang tentu pupuknya kimia, semprotnya kimia, dan semuanya serba kimia. Apalagi budaya instan. Sekarang ini baru saja ada komen di Facebook, namanya Mas Watoni kalau nggak salah, menanyakan bahwa adakah cara membuat tauge yang organik tetapi pertumbuhannya tetap lebih bagus. Karena menurut beliau bahwa beliau mendengar pembuatan tauge sekarang ini sudah menggunakan bahan-bahan obat-obatan, sehingga tauge lebih besar, lebih gemuk, dan lebih bagus. Dikhawatirkan obat-obatan itu adalah kimia. Padahal kita tahu tauge itu hanya beberapa hari, mungkin 3 hari,
sudah bisa dijual, sudah bisa dikonsumsi. Kalau disemprot, disiram dengan menggunakan itu dalam masa 3 hari, berarti residu kimianya masih melekat di tugek. Kemudian kita makan. Tuh. Jadi seperti yang tadi di atas saya sampaikan, tidak ada makanan yang sehat di dunia ini selain dari pekarangan kita sendiri, selain dari kita tanam sendiri. Kita tidak tahu apa yang dijual di pasar di sana sebenarnya isinya apa. Berbeda ketika kita menanam sendiri. Dengan menanam secara organik, nutrisinya jelas sekali akan sangat bagus buat kesehatan kita. Jadi alasan utama kita berkebun adalah bahwa alasan kesehatan itu. Satu, alasan kesehatan. Bukannya kita tidak percaya dengan orang itu menanam seperti apa, tapi dengan berkebun sendiri kita tahu apa yang kita makan. Oke. Kemudian selanjutnya alasannya adalah anak. Ada 3 hal alasan kita berkebun terhadap anak. 1, anak atau buah hati kita merupakan generasi penerus kita. Mereka yang akan menggantikan posisi kita. Mereka yang akan meneruskan tahta kita. Oleh karena itu, anak kita harus sehat. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan mulai memberikan makanan yang sehat pula. Kalau sejak kecil mereka sudah dimasuki makanan-makanan yang mengandung unsur-unsur yang kurang bagus, maka ke depan pertumbuhannya juga akan membawa tubuh yang berisi dengan hal-hal yang kurang bagus. Tetapi dengan kita menanam sayuran sendiri, kita berikan kepada anak keluarga kita semua, kita tahu anak kita makan makanan yang sehat, sehingga mereka akan tumbuh, berkembang dengan baik, dengan memiliki tubuh yang sehat, memiliki pemikiran yang cemerlang untuk meneruskan tahta kita, untuk menjadi penerus warisan kita. 1, itu alasannya adalah makanan sehat buat anak. Yang kedua, edukasi buat anak. Dengan menanam sayuran di pekarangan rumah, kita secara tidak langsung telah memberikan pendidikan kepada anak. Pendidikan bagaimana melestarikan lingkungan, pendidikan bagaimana cara menanam, pendidikan bagaimana cara merawat tanaman, pendidikan bagaimana cara memperoleh makanan yang sehat. Itu yang sangat penting. Sehingga mereka sudah terbiasa memiliki dasar pemikiran bahwa makanan yang kita konsumsi harus sehat. Dan makanan yang sehat adalah makanan yang berasal dari pekarangan kita sendiri. Itu tadi 1, makanan yang sehat untuk anak, kemudian pendidikan juga untuk anak. Yang ketiga, alasan berkebun terhadap anak adalah menambah keakraban keluarga. Dengan berkebun, kita bisa berbagi tugas ke seluruh anggota keluarga. Misal kita punya anak 2, saya bertugas membuat media tanam, istri saya bertugas merawat, anak perempuan saya bertugas merawat juga membantu, anak laki-laki saya bertugas menyiram tanaman. Nah, benar-benar itu merupakan kinerja yang kompak ya. Akrab di situ, ada keakraban di situ, terjalin komunikasi yang baik di situ, sehingga hubungan antar keluarga menjadi harmonis. Kita tahu anak sekolah zaman sekarang itu pergi pagi pulang sore, karena memang kegiatan di sekolah sekarang full, atau yang istilahnya full day school. Kalau kita tidak punya rutinitas seperti ini, maka sangat susah untuk menyatukan keluarga itu, untuk mengakrabkan keluarga. Biasanya anak sudah capek pulang, istirahat, tidur, terus tinggal PR dan lain sebagainya, udah selesai. Tetapi dengan seperti ini ada waktu-waktu tertentu kita bisa bergabung bersama, kita memetik sayuran bersama, kita merawat tanaman bersama, kemudian kita masak juga bersama, kita makan bersama. Di situ ada kenikmatan, keakraban di antara keluarga. Itu ada 3 tadi untuk anak. Inilah salah satu manfaat kita berkebun, yaitu kita melibatkan anak-anak untuk belajar berkebun. Ini dicongkel sininya, berakarnya. Kita ambil semayan, ya. Udah ya, silakan tanam. Inilah salah satu manfaat kita berkebun di pekarangan rumah, yaitu salah satunya adalah bahwa kita bisa melibatkan anak-anak ya. Ini ada unsur edukasi di sini. Kita memberi pelajaran pada anak tentang bagaimana kita menanam, tentang bagaimana kita bisa mendapatkan makanan yang sehat.
Karena pendidikan seperti ini tidak ditemui di pendidikan formal seperti di sekolah dasar, di apa itu jarang sekali. Ada tapi kadang cuma sekilas. Mereka tidak terlibat langsung, hanya membawa tanaman kemudian ditanam gitu saja. Tapi kalau di rumah sendiri, anak kita bisa melihat proses dari awal. Satu. Wes durikin. Ini ditaruh dulu. Nah, tangannya buat megang ini. Nah, durikin. Nah, kayak gitu. Udah, nggak apa-apa, nanti ngomong gitu. Ya, inilah salah satu pendidikan buat anak kita, mengenal lingkungan, merawat lingkungan, melestarikan lingkungan. Pendidikan seperti ini jarang sekali ditemui di pendidikan formal. Ya, selain untuk pendidikan, kita juga menambah keakraban di keluarga kita ya, dengan interaksi seperti ini. Alasan selanjutnya, yang ke-12. Dengan berkebun sayuran, kita memiliki makanan yang beraneka ragam. Kalau kita membeli sayuran di pasar, misal di pasar cuma adanya kangkung, ya sudah kita beli kangkung saja. Misal adanya timun, ya sudah kita beli timun saja. Tetapi dengan berkebun, dengan menanam sendiri, kita bisa menanam apa yang kita mau. Bisa 4 jenis, 5 jenis, bahkan sampai 10 jenis sayuran. Sehingga kita setiap hari bisa berubah, berbeda-beda, beragam nutrisinya, sehingga nutrisi yang kita peroleh juga dari sayuran itu sangat-sangat beragam. Karena beda sayur, beda nutrisi. Kalau kita punya banyak jenis sayuran, maka kita sudah otomatis mengkonsumsi banyak berbagai macam jenis nutrisi yang tubuh kita dibutuhkan untuk kesehatan kita. Itu beragam. Kita bisa memiliki makanan yang sangat beragam. Kita juga bisa memilih sendiri. Misalnya hari ini kita mau masak apa? Kangkung, kita tinggal petik kangkung. Kita hari ini mau masak casim, kita tinggal petik casim. Hari ini kita mau masak pare, kita tinggal petik pare. Dan lain sebagainya. Ada terong, oyong, kacang panjang, dan masih banyak lagi. Itu alasannya. Dengan menanam sendiri, kita bisa mendapatkan makanan yang sangat beragam. Tuh. Kemudian yang ke-13, hampir mirip dengan yang tadi di atas. Kalau di atas itu apresiasi tetangga, orang lewat. Tetapi dengan menanam sayuran ini ada tambahan lagi. Selain kita akrab dengan keluarga, kita menjadi akrab dengan tetangga. Kita bisa berbagi. Seperti kemarin misalnya ada tetangga kita, Ibu Mundaria, nanti ada videonya juga, meminta beberapa daun yang katanya untuk obat. Silakan ambil, petik saja. Tidak masalah. Tinggal petik saja. Karena kita semuanya tersedia, tinggal ambil. Ya. Inilah salah satu manfaat yang kita peroleh dari menanam sayuran ya. Salah satunya adalah tanaman pare. Ini ada tetangga kita, Bu Mundaria, yang meminta daun apa namanya? Pare. Ini untuk apa nih, Bu? Buat panas. Obat panas ya? Oh, berarti salah satu fungsinya juga sebagai obat ini tanaman pare ternyata, yaitu obat untuk penurun panas. Ambil berapa itu? Berapa helai? 4 helai ya, untuk menurunkan. Diseduh apa? Direbus? Di kompres. Oh, buat kompres. Itu dihaluskan? Iya. Terus buat kompres dibatuk? Iya. Oh, ya di badan lah. Oh, di badan ya? Oke, silakan ambil lagi. Tapi parenya masih kecil-kecil sih. Iya. Kalau mau ambil ya nggak apa-apa itu. Nah, ini pare kita juga sudah mulai berbuah ini ya. Ini dia. Iya, Ini parenya ya. Udah, Pak, terima kasih ya. Oke, ya sama-sama, semoga lekas sembuh. Ya, amin. Oke, amin. Terima kasih. Nah, itu para pemirsa sekalian ya. Salah satu manfaat yang kita peroleh dari menanam pare di pekarangan rumah. Ini organik ya, tanpa bahan kimia, sehingga bisa kita gunakan sebagai obat juga. Itu. Kemudian ada juga tetangga yang misalnya bibit, karena kita setiap hari, kita rutin menyemai. Kemudian tetangga ingin menanam, silakan ambil bibit, banyak sekali. Semaian sudah siap tanam, banyak sekali, tinggal ambil. Itu. Kemudian mereka bingung cara-caranya, bertanya, silakan kita belajar bareng.
begini-begini yang kami lakukan, begini-begini. Kami tidak mengajarkan, tetapi ini yang kami lakukan, silakan ditiru. Itu saja. Sehingga kita dengan itu dengan warga desa ini bisa semakin akrab. Itu alasannya ke-13, menambah keakraban dengan orang-orang di sekeliling kita. Alasan yang ke-14, investasi. Wih, kok investasi? Apa sih ini? Ya. Bukan hanya di bisnis saja yang ada istilah investasi. Berkebun juga ada istilah investasi. Kok bisa begitu? Iya. Kalau kita investasi bisnis, kita bisa rugi. Bisa untung, tapi bisa rugi juga. Tetapi dengan investasi menanam seperti ini, keuntungan yang akan kita peroleh otomatis. Karena apa? Kita sudah ikut melestarikan lingkungan. Dengan lestarinya lingkungan, dengan banyaknya tanaman, oksigen mengalir. Selain diri kita sehat, anak-anak kita juga sehat. Lingkungan menjadi sehat. Semuanya kita kembalikan lagi ke alam. Alam akan menjadi sehat. Kita tahu berita tentang pemanasan global. Sudah orang semuanya sudah tahu. Cuaca menjadi tidak bagus, tidak menentu. Kalau tidak seperti ini, kalau kita tidak melakukan kegiatan seperti ini, justru kita akan lebih memperparah lagi keadaan. Karena sampah yang kita keluarkan dari rumah kita akan kita buang, sehingga akan menumpuk, malah justru merusak bumi. Tetapi dengan kegiatan seperti ini, sama-sama kita olah, kita kembalikan lagi ke bumi, menjadi sumber bahan organik untuk memperbaiki kerusakan bumi. Itu makanya saya katakan bahwa berkebun di pekarangan rumah itu adalah sebuah investasi masa depan yang paling bagus. Oke, karena tidak ada ruginya dengan investasi menanam sayuran di pekarangan rumah kita. Oke, selanjutnya manfaat atau alasan yang ke-15. Tadi sudah saya sampaikan berulang kali bahwa dengan berkebun kita mendapatkan lingkungan yang sehat. Karena apa? Tanaman ini kalau siang melakukan fotosintesis. Dari hasil fotosintesis ada dua hal yang dihasilkan, yaitu karbohidrat yang nanti akan dikirim ke buah. Kemudian ada satu lagi, pengeluaran dari sisa fotosintesis adalah oksigen. Manusia dan hewan butuh oksigen untuk hidup, untuk bernapas. Kalau tidak ada oksigen, kita tidak bisa bernapas, sesak napas. Oksigen sangat penting bagi kesehatan kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa oksigen nanti akan diserap oleh kita, kemudian masuk akan dialirkan melalui darah ke seluruh tubuh. Ketika darah kita mengandung oksigen yang banyak, maka penyakit semuanya kabur, sehat. Darah harus mengandung oksigen. Mengapa sakit? Karena darah tersumbat, karena darah kurang oksigen, itu sakit. Dengan aktivitas seperti ini kita kena sinar matahari, kemudian kita nyangkul, kita aktivitas berkebun, kita mengeluarkan keringat, kita hangat badan, maka peredaran darah akan semakin lancar, oksigen akan semakin terdistribusi ke seluruh tubuh kita. Oksigen benar-benar menghasilkan oksigen ada di pendidikan sekolah. Di pendidikan sekolah mengajarkan oksigen, tetapi mereka fokusnya ke oksigen adalah untuk bernapas. Tidak fokus bagaimana cara menghasilkan oksigen. Hanya beberapa sekolah saja. Rata-rata mereka fokus pendidikan ilmu pengetahuan alam adalah oksigen untuk bernapas. Manusia dan hewan bernapas membutuhkan oksigen. Tetapi fokusnya bukan bagaimana kita menghasilkan oksigen. Tuh. Oksigen sangat penting bagi kehidupan kita. Kemudian yang ke-16. Rekreasi. Rekreasi itu bukan kita pergi, kita ke tempat-tempat wisata yang bagus dan sebagainya. Bukan hanya seperti itu. Dengan melihat ketika kita bangun pagi, buka pintu rumah, kemudian di depan sana ada tanaman pare yang mulai muncul buah, kemudian warna daunnya hijau, ada jasim juga yang bagus, kadang ada bunga juga, tanaman bunga yang mekar. Wah, rasanya bagaimana? Kalau orang sana bilang mind blowing, ya senang sekali. Otak kita jadi fresh, pikiran kita senang. Kita buka rumah pagi-pagi, sudah kita dapat sinar matahari, udara segar, oksigen juga. Kita melihat hamparan tanaman yang menghijau, yang bagus, yang menghasilkan makanan buat kita, bukan hanya sekedar bunga saja ya. Barusan kita bermain ke tempat kakak, di sana ada tetangga yang mulai menanam cabai, ada juga videonya. Tadi kita sempat rekam menanam cabai di teras rumah, pakai polybag,
subur-subur banget, mulai berbunga. Lah orang itu yang nanam itu saya tadi lupa nggak nanyakan namanya, menyampaikan bahwa sekarang tanaman ada di samping rumah, dia ingin nanam juga di depan rumah. Beliau menyampaikan bahwa saya nggak mau lah depan rumah saya itu hanya bunga saja. Katanya akan saya rombak semuanya menjadi cabai. Itu adalah ide yang bagus. Tapi tadi saya sempat menyampaikan bahwa jangan semuanya bunga dibuang, tinggalkan beberapa. Karena apa? Itu untuk keseimbangan lingkungan kita. Ketika semuanya dibuang, hanya tanam cabai saja, maka hama itu akan tidak ada predatornya. Tapi manakala kita lengkap, ada cabai, ada bunga, ada tanaman apa saja, maka di sana hama itu memiliki predator. Itu salah satu sistem atau cara pertanian organik, yaitu mengendalikan hama dengan musuh alami. Maka untuk mendatangkan musuh alami bagi hama cabai adalah dengan menanam bunga. Ya. Jadi bolehlah kita ganti tanaman bunga dengan cabai, tetapi jangan semuanya. Tetap sisahkan. Ada beberapa tanaman bunga untuk mengundang musuh alami bagi hama tanaman cabai ataupun sayuran yang lainnya. Itu tadi. Rekreasi kok sampai ke sana ya. Karena senang. Kita juga tadi manakala datang ke sana ya, kemudian kita tanya-tanya, yang nanam itu rasanya sangat senang, bangga dia. Ketika kita tanya-tanya, ketika kita memberikan pujian, dia sangat-sangat bangga sekali. Dia tidak sadar bahwa itu adalah manfaat kepuasan akibat dia menanam sayuran di pekarangan rumah, di samping rumah. Itu kepuasan kembali lagi. Kemudian yang ke-17, yaitu alasannya adalah obat. Iya. Obat yang kita konsumsi setiap hari ketika manakala kita sakit, kita kurang enak badan, adalah kita membeli obat dari toko atau kita berobat ke dokter. Kita tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membuat obat itu, sehingga ketika diminum itu menjadi sangat-sangat bagus. Kembali lagi ke kebiasaan orang zaman dulu. Mereka belum ada mengenal obat lah, belum mengenal dokter lah, tetapi penyakit mereka bisa teratasi, yaitu dengan cara obat-obat yang berasal dari tanaman. Seperti kemarin tetangga kita tadi, mungkin ada videonya di atas, Ibu Mundariah itu ada keluarganya yang menderita suhu tubuhnya naik atau demam lah. Kemudian datang minta ke kita, minta daun pare. Ternyata daun pare itu bisa digunakan untuk menurunkan panas atau tinggi suhu badan. Obat itu. Selain pare kita juga punya tanaman jahe. Kita ada kunir juga. Di bawah ini ada kunir juga. Jahe, kunir, mus kencur, dan lain sebagainya. Itu berfungsi sebagai obat. Serai juga. Ya. Dengan kita menanam berbagai macam sayuran, baik sayuran yang kita konsumsi maupun tanaman sayuran ataupun tanaman obat, kita sudah membuat sumber obat bagi keluarga kita. Obat. Itu alasan kami menanam. Kemudian selanjutnya yang ke-18. Barusan kita petik kacang panjang, alhamdulillah dapat mungkin sekilo lebih. Kan nggak habis kita konsumsi, paling kita ada anak 2, orang tua 1, kemudian kita ada 5 anggota keluarga. Kalau kita masak semua ya lebih lah, jelas. Otomatis dari kelebihan itu buat apa ya, kalau kita simpan juga kurang fresh, toh kita besok punya lagi. Maka kita kerjasama dengan tukang sayur. Kita juga selain butuh sayur juga kadang butuh tahu, tempe, lauk. Itu bisa ditukar. Kelebihan kita petik bisa kita tukar lauk ke tukang sayuran, atau istilahnya bisa kita jual lah. Kalau untuk mendapatkan uang sih belum, karena skala pertanian kita untuk kebutuhan sendiri. Jadi paling-paling selebihnya kita tukar lauk. Nah itu bisa kita jual hasilnya. Apalagi kalau kita banyak sudah ya. Ini rencana kemarin kita udah tebang pohon di sebelah timur rumah, ada pekarangan kakak saya nganggur. Tadinya saya tanami dengan tanaman keras, yaitu wali konang kalau di sini albasia dan jabon. Sudah 5 tahun, tetapi belum kayunya paling baru diameter 80-90, belum ada harganya. Kalau supaya ada harganya tunggu sampai 5 tahun lagi. Waduh, 5 tahun lagi, gimana ini, lama banget. Oke, pokoknya saya jual aja lah, nggak apa-apa, murah, nggak apa-apa. Kita buka, nanti akan kita tanami sayuran. Kalau kita tanam sayuran, hasilnya misal pas hasilnya bagus, harganya tinggi, 1 tahun sama harganya dengan kayu yang 5 tahun tuh.
Apalagi tanya suruh nunggu 5 tahun lagi supaya harganya mahal. Nah, kalau 5 tahun berarti kita bisa panen 5 kali, bahkan bisa 10 kali panen sayuran. Tuh alasannya. Kemudian yang ke-19, dengan kita berkebun kita bisa menata lingkungan sekitar rumah kita. Lingkungan sekitar rumah kita menjadi rapi. Misal dengan polybag kita tata, kita buat rak, ada rak. Ada juga sistem vertikultur yang bisa kita gunakan paralon misal, atau dengan pot yang kita gantung, atau dengan wadah apa saja kita atur, kita susun sedemikian rupa sehingga lingkungan rumah kita menjadi rapi. Ataupun mungkin kalau di tanah kita buat bedengan, itu akan jauh lebih rapi daripada hanya dibiarkan kemudian di tanah ditumbuhi hanya sekedar rumput saja. Kemudian ada di depan rumah biasanya umumnya sampai sekarang masih banyak sekali ditanami hanya tanaman pagar saja. Ya rapi sih, tapi no manfaat. Manfaatnya sangat sedikit. Berbeda ketika kita tanami sayuran kemudian kita tata. Banyak sekali dari tadi sudah 19 saya sebutkan alasannya dan manfaatnya bagi ketika kita melakukan budidaya sayuran atau menanam sayuran atau berkebun di sekitar rumah kita. Kemudian yang terakhir nomor 20. Sudah tadi disampaikan pada saat obat juga, pada saat apa tadi ya? Keakraban dengan tetangga juga, yaitu nomor 20 berbagi. Contohnya kemarin ya, ada yang minta daun pare, silakan ambil. Ada yang minta bibitan, silakan ambil. Kadang-kadang kalau ada tetangga juga yang membeli sih, kita punya seledri biasanya. Saya beli seledrinya 1.000, saya beli seledrinya 2.000. Silakan ambil yang banyak. Untuk mereka tidak enak kalau biasanya hanya diberi saja, maka mereka kadang ngasih 1.000 atau 2.000. Kalau dibeli pasar, mungkin cuma sedikit. Tapi di kita silakan. Sama, kadang casim ada juga. Saya pingin sayur casim. Silakan ada. Itu yang ke-20, berbagi. Dari 1 sampai 20, lama sekali saya ngomong mungkin ya, bosan yang nonton. Nggak apa-apa. Itu juga saya dokumentasikan, saya buat video supaya apa? Supaya kita punya dokumentasi. Ketika kita lupa, kita tinggal lihat videonya. Selain itu, video ini akan bisa ditonton oleh anak cucu kita besok. Oh, ternyata seperti itu, supaya mereka sadar. Kadang-kadang mereka kalau diajak berbicara tentang itu, kemudian diberitahu tentang itu, nggak masuk biasanya. Mereka acuh. Tetapi kalau kita sudah punya dokumentasi, sewaktu-waktu bisa ditonton, pada saat kita santai tonton bareng, maka anak sedikit-sedikit kita masuki ilmu-ilmu seperti itu, sehingga kedepannya dia akan meneruskan kegiatan kita untuk menghasilkan makanan yang sehat bagi keluarga kita. Oke, saya rasa sudah panjang sekali, sudah lama sekali saya berbicara tentang manfaat dan alasan mengapa kita berkebun organik di pekarangan rumah. Seperti biasa, jangan bosan ya. Saya tidak ada unsur apapun untuk mengajak para pemirsa sekalian untuk melakukan budidaya tanaman di pekarangan rumah secara organik. Alasan saya adalah satu, mari kita lestarikan lingkungan. Mari kita dapatkan makanan, sumber makanan yang sehat buat keluarga kita. Ya, oke. Ya, ayolah nanam. Tidak ada alasan, tidak ada tempat, bisa pakai pot, bisa digantung, bisa apa saja. Semuanya bisa. Ada istilah, saya kemarin dapat istilah itu one people one garden, apa ya? Satu orang satu kebun. Dahsyat. Ya paling tidak satu keluarga satu kebun. Tidak harus lebar. Kita misal memiliki 10 polybag, itu saja sudah bisa dikatakan berkebun. Oke? Mari kita berkebun. Terima kasih kepada para pemirsa sekalian, pada teman-teman yang sekalian yang sudah memberikan komen ya, kritik, masukan, saran, bimbingan dan apa saja silakan. Kadang ada yang mencemooh juga nggak apa-apa lah. Karena ini isi dunia ini supaya enak. Seperti bumbu itu ada cabai, ada garam, ada asam dan sebagainya. Terima kasih sekali semuanya. Kami sangat-sangat mengapresiasi, sangat-sangat berterima kasih atas semua apresiasi yang diberikan kepada kami. Bagi para pemirsa yang baru, silakan klik subscribe. Nanti di akhir video mungkin sebentar lagi ada gambar foto saya dan keluarga. Silakan diklik untuk langganan gratis, sehingga ketika kita upload video baru maka bisa ada pemberitahuan, bisa ditonton, supaya kita bisa berkembang lagi. Kita juga akan belajar. Mari kita belajar bersama ya.
saya juga butuh saran dan nasihat dari rekan-rekan semua, dari teman-teman semua, dari para pemirsa semua, supaya menjadi lebih bagus lagi. Dan banyak sekali masukan yang sudah kami peroleh dari teman-teman kita di komen. Oke, terima kasih sekali sudah nonton. Kita akan panas nih. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.